Mari kita siapkan hati, tundukkan kepala untuk berdoa bersama buat memulai misa sore ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami semua bisa berkumpul di gereja ini untuk mendengar namamu, mendengar firman-Mu dan memuji namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu selama seminggu ini. Kami semua datang pada hari ini dengan letih lesu dengan beban kami masing-masing ya Tuhan. Tolong ingatkan kami selalu Tuhan bahwa Engkau selalu berada bersama dengan kami ya Tuhan. Jamah kami semua Roh Kudus, buat kami semua yang hadir ini dan juga buat teman-teman kami semua yang bergabung secara online ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semoga firman yang akan kami dengarkan pada hari ini bisa kami bawa pulang ya Tuhan, sehingga kami pulang tidak akan sama lagi ya Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Siapa yang siap bersorak buat Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan adalah pelindung kita. Nama Dia nama yang ajaib. Nama Dia nama yang dahsyat. Nama yang menyembuhkan. Siapa namanya? Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Namamu dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa. Sama-sama kita katakan. Adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan mendengar
mendengarkan pengumuman. Welcome to July. And in this month, we have some exciting news for you. So, here are the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. AFJ Wellington akan mengadakan baptisan selam pada hari Minggu tanggal 31 Juli. Bagi Anda yang mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri Anda kepada iCare Leader masing-masing. Have a blessed week everyone. Happy Sunday. Shalom semuanya. Sekali lagi coba suaranya mana? Shalom semuanya. Mau ingetin aja sekali lagi, ini kotak persembahan ada di sebelah kiri. Ayo kita mari tundukkan kepala untuk doa persembahan. Selamat sore Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu belakangan Tuhan. Kami percaya kami semua bisa dikumpulkan di tempat ini Tuhan. Itu semua bukan kebetulan, tetapi itu semua hanya menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan kami pada sore hari ini. Kau berkati Tuhan, semoga persembahan yang kami berikan semuanya itu hanya untuk kebesaran-Mu Tuhan. Juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami. Ayo kita semua bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan duduk dulu, saya mau undang anak-anak Sunday School, juga untuk para guru-guru Sunday School untuk maju ke depan. Ayo saya mau undang semuanya untuk, ayo kita tumpangkan tangan yuk buat anak-anak Sunday School ini. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran anak-anak yang masih kecil-kecil ini Tuhan di gereja ini Tuhan. Kau tahu mereka ada di sini walaupun mungkin sekarang hanya karena dibawa oleh orang tuanya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang mau menyertai mereka Tuhan, Engkau yang akan selalu memberikan mereka pertolongan Tuhan. Juga berkati kami ingin berdoa untuk guru-guru Sunday School Tuhan, berikan mereka hikmat pengetahuan supaya bisa mendidik anak-anak Sunday School ini dengan baik, sehingga anak-anak ini bisa menjadi sesuai dengan gambaran-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sudah masuk di bulan ke-7, bulan Juli ya. Gak kerasa tiba-tiba udah pertengahan tahun. Saya ingat Pastor Simon membagikan di awal tahun, ada satu ayat yang masih merema dalam saya. Di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Gampang ya kayaknya ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita menghadapi hal-hal yang gak enak dalam hidup kita, bisa gak kita bilang, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow. Tapi di awal tahun, ayat yang dibagikan Pastor Simon ini menjadi rema buat hidup saya. Sepertinya kita melihat keadaan gak semakin baik, tapi kita punya Tuhan, punya Yesus yang memegang hidup kita. Dia adalah pemegang hidup kita. Sepertinya keadaan di mata kita tidak baik, tapi kita hidup karena percaya.
Tahun ini kita banyak belajar di kisah para rasul mengenai Rasul Paulus ya. Perjalanan hidup dia tidak mudah, tapi satu hal yang kita belajar dari dia, dia punya hidup selalu dalam kebenaran Tuhan. Dia berani, dia percaya apapun keadaan dia, proses dia lalui, dia tahu Tuhannya yang besar dalam hidup kita. Sampai ada di 2 Korintus 4 ayat 16 dia berkata, Paulus itu yakin benar bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Dan dia bilang juga, itu sebabnya kami tidak putus asa, walaupun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbaharui setiap hari. Mau gak saudara kita belajar dari Rasul Paulus? Walaupun keadaan kita lemah, tapi kita punya Tuhan, Roh Kudus yang memperbarui tiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Sepertinya kita ngomong gampang ya, tapi kalau jalanin sulit. Tapi satu hal yang saya mau bilang di sini, kita sama-sama belajar percaya, belajar melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak rugi ikut Tuhan, gak rugi. Yang penting kita belajar percaya, kita tahu siapa yang kita pegang, dia adalah pemegang hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama kita katakan lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lagu ini berkata, kekuatan di hidupku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Itulah kekuatan kita saudara, gak ada jalan lain, hanya Dia Tuhan yang menguatkan hidup kita. Katakan lagi sama-sama. Kekuatan di hidupku, ini pengakuan kami Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Percaya, bukan karena melihat, namun karena
tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, namun percaya. Percaya karena Dia memegang hidup kita. Percaya karena Dia membuat mujizat sejati. Haleluya.
Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil, bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil Tuhan, Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. yang mau berserah angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan lagi, kami percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sama-sama, kami percaya. Kini aku percaya Inilah doa kami Tuhan kepada Engkau. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan yang buat kami bertahan. kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan. Kalau kami bisa datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, Kau yang telah menganugerahkan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu sekali lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami semua ya Tuhan, Kau berikan hati ya Tuhan yang mau mendengar firman ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Mas Adi ya Tuhan, yang Kau akan pakai ya Tuhan untuk membawakan pesan dari-Mu ya Bapa untuk terhadap kita semua ya Tuhan. Biarlah kita semua mendengar firman ya Tuhan. Kami mau membuka mata hati kami ya Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang tutup buku setiap dari kami ya Tuhan. Tempat ini juga ya Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman semua. Saya mau mengundang alumni Wellington ya, yang sudah pindah ke Christchurch nih. Mas Adi, silakan Mas. Cuman gitu ya introduction-nya. Shalom, saudaraku. Semua diberkati Tuhan, amin. Mana suaranya? Puji nama Tuhan. Pastor Simon, berapa menit ya Pastor? 1 jam. Saya melihat muka-muka baru ya. Puji nama Tuhan, berarti gereja ini berkembang dengan luar biasa. Amin saudaraku. Kuasa Tuhan bekerja. Dan saya meninggalkan Wellington 3 tahun lebih ya, 3 tahun 8 bulan tepatnya. Dan sekarang saya lihat agak banyak yang saya belum kenal. Jadi lebih baik saya memperkenalkan diri saya ya. Oke, kenalkan nama saya Nathan atau bahasa Inggrisnya Nathan ya. Nathan Adi Setiawan ya. Saya lebih sering dipanggil Adi di gereja FGF baik di Wellington maupun di Christchurch dan beberapa tempat di Wellington. Kemudian cuman kalau di tempat kerja saya sering dipanggil Nathan ya. Lebih gampang buat lidah orang sini ya, kalau pakai nama Adi, namanya padahal singkat ya, ADI gitu ya. Tapi kan agak susah ADI gitu ya. Jadi agak susah. Tapi saudara bisa panggil saya dengan Adi atau Nathan. Dan saya mengucap syukur dengan nama ini saudaraku. Kalau saudara tahu, mungkin Nathan tahu ya artinya saudaraku ya. Ada yang tahu? Gift ya. Dan Adi itu bukan cuma Indonesia, nama Indonesia. Ternyata Adi itu ada di Alkitab. Saudara baca Alkitab, amin? Saudara pasti nemukan kata Adi di sana. Ada nama lain yang sering nama Indonesia yang sering diucapkan di Alkitab. Saudara tahu namanya siapa? Tulus. Tapi Alkitab bahasa Indonesia. Cuma Tulus nggak ada di sini, adanya di Christchurch, saudara. Luar biasa. Oke. Sore hari ini masih tema yang sama, divine intervention. Oke, divine intervention. Saudara mungkin sudah dengar firman Tuhan ini minggu-minggu yang lalu, amin. Sudah di Pastor Simon dan juga Jack ya, saudaraku. Dan terakhir, kalau nggak salah, Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit saya, saudaraku. Sudah pernah dengar ayat ini? Apa? Masih ingat Roma 8 ayat 28? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Dan ayat firman Tuhan ini sangat-sangat berbekas di hati saya, dan saya percaya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, dan jangan pernah berhenti untuk baca firman Tuhan, saudaraku. Oke, mulai. Kecil banget ya. Mungkin di sini. Saudara sudah baca firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu?
Sudah? Kok nggak ada suaranya? Ya, mengenai bagaimana Cornelius, ya Cornelius ini dipanggil Tuhan untuk mengenal jalan Tuhan melalui siapa, saudaraku? Petrus, betul. Jadi Cornelius ini adalah seorang perwira Romawi. Kemudian dia sangat baik kepada orang Yahudi dan kepada semua orang, basically. Dan dia melakukan banyak hal untuk orang Yahudi pada waktu itu sebagai seorang penjajah, ya, terhadap orang jajahannya. Dan kemudian pada suatu saat Petrus diberi penglihatan mengenai kain yang besar. Di situ terdapat banyak sekali binatang-binatang yang notabene adalah binatang yang tidak halal, saudaraku, ya. Dan Petrus katakan bahwa dia tidak terbiasa makan makanan yang tidak halal, ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa apapun yang dikatakan Tuhan suci, sudah dikuduskan, itu adalah kudus. Dikatakan ayat 14, surely not Lord, Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. The voice spoke to him a second time, do not call anything impure that God has made clean. Oke, jadi Tuhan membuat sudah clean, membuat sesuatu yang impure menjadi pure, dan itu dilayakkan kepada Tuhan. Dan ini berbicara mengenai orang-orang di luar Yahudi. Saudara tahu, kalau pada hukum Taurat, itu orang di luar Yahudi yang bukan keturunan Abraham, yang belum disunat, saudaraku, itu bukan bagian dari bangsa Israel, ya. Dan itu sangat tidak mungkin untuk seorang yang di luar Yahudi bisa beribadah di rumah Tuhan, ya. Tetapi Tuhan katakan ingin memberitakan keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada semua orang melalui Petrus. Dia katakan bahwa apa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan akan tetap kudus, gitu ya. Dan orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai relation dengan Tuhan, itu bisa mempunyai relation dengan beribadah kepada Tuhan, datang ke Tuhan, ke rumah Tuhan, tanpa adanya halangan, gitu. Walaupun saat ini kalau saudara ke Israel, dan belum ada bait sucinya juga, saudaraku, pada waktu itu kalau orang asing pun setelah Yesus datang ke bait suci tidak akan boleh masuk karena dia bukan orang Yahudi, gitu ya, dikatakan impure. Tapi Tuhan berkata mengenai sesuatu yang lebih besar dari ibadah di bait suci pada waktu itu, yaitu ibadah kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang benar, gitu. Dan akhirnya Petrus didatangi oleh orang suruhan Cornelius, karena Cornelius sendiri juga didengar doanya setelah dia berdoa, dan Tuhan nyatakan dia disukakan dengan apa yang dilakukan oleh Cornelius. Dan akhirnya Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada Cornelius dan keluarganya melalui Petrus, dan Petruslah yang diutus pada waktu itu. Oke, divine intervention. Menurut kamus dikatakan divine intervention itu adalah an event that occurs when God becomes actively involved in changing some situation in human affairs. Jadi intervensi Tuhan, divine intervention itu sebenarnya kalau secara kata aslinya tidak mengatakan God, cuman Tuhan saja, tetapi sesuatu yang beyond our understanding, gitu ya, bisa gods, bisa apa aja, gitu ya. Dan intinya bahwa Tuhan itu pengen intervention di dalam hidup kita. Tuhan pengen ikut campur dalam kehidupannya kita. Amin, saudaraku. Saudara berbahagia karena Tuhan mau berikut campur dalam kehidupan saudara kita semua. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik buat kami boleh berkumpul saat ini Tuhan di Wellington untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu
yang akan tutup bungkus tubuh jiwa roh kami di tempat ini, dan setiap orang yang mendengarnya boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dialah Engkau yang berkata-kata, dan kuasa Roh Kudus yang kuasai tempat ini, kuasai setiap hati dan pikiran kami dan jiwa tubuh kami, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, God intervene. Kira-kira Tuhan mulai interfere dalam kehidupan umat manusia itu sejak kapan, saudaraku? Sejak awal mula dunia ini diciptakan, benar saudaraku. Bahwa kita ingat akan Kejadian 1 ayat 1, ya. Masih ingat saudaraku Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kata bahasa Indonesianya, ya. Tetapi kalau di dalam NIV dikatakan God created heaven and earth. Langit dan bumi, katanya seperti itu. Dan ini adalah satu bukti bahwa Tuhan itu, intervensi Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya sangat kagum dengan penulisan Alkitab kita, saudaraku. Saudara kalau coba lihat dan cari kitab-kitab yang lain, saudaraku, mungkin tidak terstruktur, tapi Alkitab kita ini sungguh-sungguh luar biasa. Itu saya percaya bahwa penulisan Alkitab kita adalah karena intervensi Tuhan dalamnya. Amin, saudaraku. Dan setiap orang mengetahui kebenaran Allah melalui Alkitab kita ini. Terjemahan apapun juga, saudara bisa lihat, mungkin ada perbedaan pengertian sedikit, tetapi saudara akan lihat bahwa bagaimana karya Tuhan itu ditulis secara teratur dari awal sampai akhirnya. Amin, saudaraku. Dan itu yang luar biasa. Yang kedua, bahwa buktinya bahwa Tuhan bekerja sejak awal dunia diciptakan. Di dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 26, bagaimana penciptaan manusia, ya saudaraku. Di sana Tuhan ikut campur. Manusia pertama yang diciptakan adalah bukan Adi ya, Adam. Adi sekarang. Ya. Dan bagaimana saudara penciptaan Adam pada mulanya? Bagaimana Tuhan menciptakan dari tanah, debu tanah, dan diberikan nafas kehidupan. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Amin, saudaraku. Kemudian bagaimana Tuhan menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa. Bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya kan? Semuanya intervensi Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan intervensi Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk memilih, ya. Tapi yang terutama Tuhan ikut bekerja dalam segala perkara. Roma 8 ayat 28. Kemudian lanjut lagi Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya. Bukan Tuhan bekerja untuk kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi Tuhan mau ikut campur tangan supaya kejatuhan manusia di dalam dosa ini tidak terus kebablasan gitu ya. Bahasa Inggrisnya kebablasan tau ya. Berlarut-larut, tetapi Tuhan pengen supaya manusia ini yang jatuh di dalam dosa tidak terus terpuruk, tapi Tuhan mau angkat manusia dari dosa kita. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, saudara ingat Yohanes 3 ayat 16? Iya, guru sekolah minggu nggak boleh ngomong. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan sendiri, Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya dari dosa. Makanya Tuhan ikut campur tangan dengan apa? Memberikan firman-Nya yang hidup untuk manusia. Ya, Tuhan mau menolong manusia dengan frekuensinya manusia.
Karena kalau Tuhan itu kudus, tidak bercacat, tidak berdosa, dan saudara ingat akan Alkitab ketika bangsa Israel melihat Allah gitu ya, atau Yehovah gitu ya kalau bahasa Israelnya. Itu mereka takut karena luar biasa dahsyat, karena kekudusan Allah itu tidak bisa menyatu dengan dosa dengan manusia yang berdosa, nggak bisa. Makanya Allah turun berupa manusia, yaitu berupa firman Allah yang datang ke dunia dan menjadi daging, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu suatu bukti Tuhan bagaimana Tuhan ikut bekerja di dalam dunia ini. Dia pengen supaya manusia ini enggak terpisah dari Allah, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Ya, memang dikatakan seorang, ya, kalau orang berkata seorang, interpretasinya adalah pribadi seorang ya gitu. Tetapi di penerjemahan yang lain dikatakan adalah advocate, yaitu pengacara, yaitu pembela manusia supaya manusia nggak jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang diberikan Tuhan, itu campur tangan yang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Itu suatu bukti bahwa Tuhan turut bekerja terus dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, the reason we are here is because we percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Apakah dari ada di sini yang nggak percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Itu the reason kita beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini, karena kita percaya Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan Tuhan. Amin, saudaraku. Oke, saya mau ceritakan saudara mengenai akhir ini. Jadi kalau beberapa dari saudara pasti yang sudah lama di FCF Wellington tahu bahwa selain saya bekerja, saya juga ambil kuliah juga. Dan saya udah dapat, sebenarnya ketika pindah ke Wellington, New Zealand, saya udah punya degree di Indonesia. Tapi ketika saya pindah ke sini, saya pengen upgrade pengetahuan saya, dan saya ambil lagi mata kuliah bachelor degree juga di engineering, di electrical dan elektronik gitu ya. Dan saya ambilnya kuliah ini distance learning, jadi jarak jauh. Dan saya pikir saya bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun gitu ya, sombong amat gitu. Ternyata saya menyelesaikan dalam waktu 9 tahun. Jadi waktu yang panjang sekali untuk belajar bachelor degree. Dan untung saja saya tidak di DO, karena distance learning, jadi mereka oke dengan itu. Dan saya ambil dari Open Polytech New Zealand. Dan Open Polytech ini bekerja sama khususnya untuk mata kuliah electrical technology, engineering, itu bekerja sama dengan USQ. USQ itu University of Southern Queensland di Brisbane atau Toowoomba ya kampusnya. Dan untuk mata kuliah teknik ini ada beberapa mata kuliah praktek kerja. Pasti ada praktek ya, practical learning juga kan. Namanya teknik pasti ada, harus attend laboratory gitu ya. Dan untuk electrical ini saya harus ambil 5 mata kuliah yang saya harus ada di laboratory gitu. Dan labnya yang ada cuman di Australia. Ya, jadi saya harus pergi ke Australia, harus terbang dan harus tidak bekerja dan harus membayar biaya akomodasi segala macam untuk saya bisa menyelesaikan praktek kuliah praktek gitu ya.
Dan ada 5 mata kuliah yang saya harus ambil, dan rata-rata mungkin kalau secara normal setiap tahun harus ada 2 praktikal yang saya harus attend di sana. Tapi yang luar biasa, bahwa Tuhan tuh turut bekerja dalam segala perkara ya. Dan selama 9 tahun, mungkin pada waktu mulai 2020, 2019, saya mulai pikir untuk mengambil praktek. Karena saya mau kumpulin itu praktek, kelas-kelas praktek itu, supaya saya nggak perlu bolak-balik ke New Zealand, Australia gitu kan. Dan karena definitely akan membutuhkan biaya yang banyak, dan saya harus tidak bekerja, karena satu practical class itu harus at least 1 minggu mata kuliahnya. Jadi di fullin dalam 1 semester itu di compact saja di 1 minggu, 8 jam sehari di lab terus selama 5 hari gitu ya, 5 hari kerja. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini terserah Engkau lah. Saya kalau mikirkan saya nggak pernah bisa tahu bagaimana caranya saya harus menyelesaikan studi ini, dan saya harus praktek, kuliah praktek di Australia dan membayar biayanya sendiri gitu ya. Dan saya tidak bisa bekerja juga kan, karena itu harus stop bekerja selama beberapa minggu. Tapi luar biasanya, bukannya karena saya bersyukur dengan adanya COVID ini ya saudaraku ya, tetapi COVID datang. Dan itu mengubah segala sesuatu dengan cara belajarnya, ya kan? Jadi kita bisa belajar distance learning juga, dan praktek aneh juga kan, praktek harusnya praktek, kita nggak praktek tapi kita di rumah. Jadi saya melihat dosen pengajarnya di lab gitu, ngerjain ini itu, dan sungguh luar biasa dengan teknologi kan ada simulation ya, ada kalau electrical itu ada math lab kalau nggak salah itu ada Simulink, aplikasinya salah satunya Simulink. Jadi saudara bisa simulasi bikin mobil listrik pakai Simulink itu. Jadi dengan kecanggihan teknologi saudara bisa desain satu generator electrical dengan application itu saudaraku. Dan itu yang membuat kuliah ini jadi nggak perlu harus di-attend di Australia. Dan selama 2 tahun sebelum ini saya memang agak minta izin kepada IFGF Christchurch untuk saya mundur dulu dari leadership karena saya harus menyelesaikan kuliah ini gitu kan. Jadi saya pengen fokus untuk menyelesaikan studi itu ya. Dan akhirnya baru semester kemarin saya boleh menyelesaikan studi saya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara sudah tahu juga bagaimana prosesnya. Saya banyak bersaksi di sini. Ketika awal-awal saya kuliah, Tuhan turut bekerja untuk biaya kuliahnya. Saya mendapatkan scholarship dari beberapa organisasi. Dari tempat kerja pun memberikan scholarship juga gitu ya, sampai yang terakhir ketika saya bekerja di tempat di Christchurch juga mereka dengan mereka willingly untuk memberikan scholarship juga untuk saya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saya. Amin saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam kehidupan saudara-saudara sekalian di sini. Saya percaya saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya ada di tempat ini juga bukan suatu kebetulan. Amin, saudaraku. Memang beberapa sebenarnya bulan yang lalu saya memang rencana mau ke sini karena ulang tahun anak saya yang ke-21 gitu ya. Dirayakan di Wellington. Jadi oke dah saya datang terbang ke sini dan maksud itu. Dan ternyata beberapa hari yang lalu Pastor Simon ngubungin saya sudah selesaikan kuliahnya, ya sudah. Boleh nggak itu sekalian sharing firman? Oke deh, kita sharing firman. Dan kebetulan karena minggu yang lalu juga saya sharing di Christchurch juga dan tema yang sama dan itu suatu yang luar biasa. Nah sekarang kita balik bahwa kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara. Ya, Tuhan tuh maunya ikut campur kehidupan kita. Ya,
Sebagai orang tua, saudara pasti akan pengen ikut campur kehidupan anak-anak saudara. Amin, saudaraku. Pengen supaya anaknya itu menjadi baik, lebih baik gitu kan. Menjadi manusia yang berguna gitu kan. Manusia yang bisa berguna untuk orang lain, bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain juga gitu. Dan sekarang bagaimana kita bisa tahu gitu ya. Nah, God intervention itu ada 3 ya. Ada kemauan Tuhan sendiri, God's will, atau my will, atau others will, atau our wills to others gitu ya. Intervention Tuhan itu ada 3, at least. Saudara bisa lihat kehendak Tuhan ada untuk contohnya Cornelius ya. Kita baca di Cornelius tadi di surat Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwa karena kehendak Tuhan, bukan dikatakan literally kehendak Tuhan, tapi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan kasih contoh. Ketika Tuhan ingin supaya Cornelius ini tidak cuman hanya menjadi orang baik, tapi Tuhan pengen bahwa Cornelius juga mengenal bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang ada di orang Yahudi, gitu kan. Jadi itu kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, God's will, untuk supaya Cornelius tahu kebenaran. Kalau sudah tengok lagi bagaimana kehendak Tuhan supaya Paulus bertobat dari seorang yang memburu orang Kristen, memburu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kembali menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mengajarkan kebenaran. Dan bahkan saudara bisa lihat bagaimana buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Amin. Itu adalah kehendak Allah sendiri, God's will. Dan yang kedua ada my will. Kalau saudara lihat di Hizkia, di Raja-Raja, ya ini kejadian, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16, bagaimana Tuhan memanggil Saulus tadinya menjadi Paulus. Kemudian Yesaya 38 ayat 2, kemudian satu paket nih sebenarnya mengenai Hizkia, Raja Hizkia. Sudah ingat Raja Hizkia? Salah satu raja Yehuda. Bagaimana Hizkia ini adalah seorang raja yang baik, takut akan Tuhan, tetapi pada suatu saat Tuhan katakan bahwa Hizkia pada waktu itu sakit, dan dia katakan pada hambanya, seorang nabi, bahwa Hizkia akan harus mati dalam beberapa hari, gitu ya, harus pulang ke rumah Tuhan, gitu ceritanya. Kemudian Hizkia berdoa, dia membalikkan tubuhnya, kemudian dia berdoa, Tuhan, Engkau ingat akan apa yang aku lakukan, gitu kan. Kemudian Tuhan tolong tambahkan umur padaku, gitu. Jadi pada waktu itu Hizkia berdoa dan dia meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan bekerja. Jadi melalui doa seseorang, ya Tuhan bisa berintervensi ketika seorang berdoa dan minta kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, saya ketemu Bilhan beberapa tahun yang lalu di sini ya, saudaraku. Saudara pasti tahu Bilhan ya. Dia tuh selalu kalau ketemu saya dia bilang, Mas Adi, saya tolong dong doain gitu kan. Karena dulu pas mau apply visa ya, kalau nggak salah, apply visa, ya Mas Adi doain. Kita ya berdoa, kita maksudnya ya kita doa karena Tuhan pengen supaya dia bisa mendapatkan visa. Dan kita berdoa, enggak cuma saya aja, bareng-bareng sama teman-teman, kita doa untuk dia bisa mendapatkan visa dan Tuhan kabulkan. Itu God intervensi juga dalam kehidupan dia. Ya. Makanya kalau ketemu, ayo Mas doain lagi Mas. Tapi jangan doa minta loto ya, nggak akan berhasil ya. Jadi God intervention melalui apa? Melalui doa kita, melalui permintaan atau will kita. Yang ketiga adalah dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5.
Bagaimana, saudara ingat bagaimana ketika Petrus di penjara waktu itu, ya kan? Pada waktu di penjara, jemaat Tuhan berdoa di suatu tempat, gitu ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertolongan Tuhan kepada Petrus. Dan akhirnya Petrus dibebaskan dari penjara dengan cara yang luar biasa, di mana dia seluruh pintu penjara terbuka, rantai-rantainya terbuka, dia bisa keluar dari penjara itu. Dan sampai keluar baru dia tahu, oh ternyata ini beneran, bukan cuma penglihatan aja gitu ya. Sampai dia datang ke rumah jemaat, ada satu pelayan kalau nggak salah yang membuka, karena Petrus mengetuk pintu, dia belum bukain karena ngeliat, itu Petrus, masuk Petrus ya, terus bilang ke jemaat yang lain bahwa Petrus ada, mereka nggak percaya, terus buka, ternyata Petrus ada di luar. Jadi bagaimana ketika jemaat berdoa supaya Tuhan ikut campur tangan, dan Tuhan bekerja pada waktu itu dan membebaskan Petrus. Ini ada hanya 3 saudaraku, contoh bagaimana Tuhan bekerja melalui beberapa orang, melalui doa kita, gitu kan, melalui Tuhan sendiri, karena Tuhan mempunyai keinginan untuk berintervensi dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaannya, mengapa sepertinya Tuhan tidak turut campur tangan? Ya, saya sangat sedih ketika di luar sana ketemu orang yang katakan, I'm not going to believe God anymore, because when I need Him, He was not there. And then I decided not believe it God. Sesuatu yang menyedihkan, saudaraku, dan itu bagaimana saya bisa berdoa, bagaimana bisa menjelaskan kuasa Tuhan yang luar biasa, bagaimana dunia ini ada, bagaimana langit bisa seperti ini gitu ya, biru, dan bagaimana matahari bisa terbit dari arah timur ya, dan tenggelam. Apakah itu bukan intervensi Tuhan? Ataukah itu adalah suatu hal yang alami yang setiap hari harus terjadi seperti itu? Kadang manusia seringkali take it for granted dengan adanya apa yang kita alami setiap harinya, itu sesuatu yang simple gitu ya. Tapi Tuhan ingin ikut campur dalam kehidupan kita. Dan kenapa? Sepertinya Tuhan tidak turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dari Yesaya 59 ayat 1 ayat 2 dikatakan, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Jadi apa, saudaraku, penghalang kita untuk kita bisa merasakan intervensi Tuhan? Yang pertama adalah iniquities, ya, memisahkan kita dengan Tuhan. Apa arti iniquity sendiri? Dikatakan adalah immoral, ya, unfair behavior, wickedness, atau dalam bahasa Indonesia adalah kejahatan kita yang memisahkan kita antara kita dan Tuhan kita. Bagaimana kehidupan kita, saudaraku? Ketika kita mulai merasakan bahwa Tuhan itu sepertinya nggak ada intervensi, mulai cek, mulai renungkan kehidupan kita. Apakah kita ada kejahatan dalam kehidupan kita? Mungkin sesuatu yang simple, saudaraku. Mungkin sesuatu yang itu luar biasalah, orang setiap hari juga melakukannya, gitu ya. Bagaimana ketika kita masuk kerja terlambat sedikit gitu ya, tapi tetap aja dimasukin gitu berapa menit, gitu ya. Itu hal yang simpel, saudaraku, tapi Tuhan mau sesuatu yang kebenaran dalam hidup kita. Ya, misalnya kita harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedurnya harus 1, 2, 3, 4. Kita cengli lah ya. Nomor 2 nggak usah dilakukan gitu ya. Oke lah, should be fine gitu ya. Saya sering dengar, it's okay, don't worry gitu ya. Seringkali di sini seperti itu. Well, kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, don't do it gitu.
Kalau itu enggak membuat Tuhan disukakan, don't do it. Ya, ya itulah kejahatan yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bagaimana intervensi Tuhan itu kita sebenarnya enggak melihat gitu. Yang kedua adalah sin. Your sin have hidden his face from you. Bagaimana muka Tuhan tidak bisa nampak dalam setiap perkara dalam kehidupan kita karena dosa-dosa kita. Pastor Jimmy Utoro jelaskan mengenai dosa ini adalah seperti kesalahan menembak tidak sesuai dengan sasaran. Ya, ketika seorang memanah ke suatu target gitu ya, bull eyes gitu kan biasanya, dan itu meleset dari sasaran, itu yang namanya dosa. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki adalah dosa. Dan itu yang membuat kita tidak mendapatkan intervensi Tuhan dalam hidup kita. So, mari kita keluar dari kejahatan kita, dari dosa kita. Amen. Supaya kita bisa tahu akan kehendak Tuhan. Yesaya 59 ayat 15 ayat 26 katakan, from the west people will fear the name of the Lord, and from the rising of the sun they will revere his glory, for he will come like a pent-up flood. Seperti mata gerbang banjir gitu ya, dibuka maka aliran Tuhan, kuasa Tuhan itu mengalir ya. That the breath of the Lord drive along. The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins, declares the Lord. Bahwa Tuhan itu menunggu-nunggu waktu itu, di mana Dia akan bisa mencurahkan berkat-Nya kepada setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. As for me, this is my covenant with you, says the Lord. My spirit who is on you will not depart from you, and my word that I have put in your mouth will always be on your lips. On the lips of your children and the lips of their descendants from this time and forever, says the Lord. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dan saya ingin untuk mendapatkan intervensi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan turut bekerja. Saya pengen apply residen di New Zealand. Apakah saudara dan saya mau datang pada Tuhan? Tuhan, saya mau Engkau bekerja dalam perkara ini, Tuhan. Bagaimana kita allow God atau mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita? Yang pertama adalah seek the kingdom of God and His righteousness. Dari Matius 6 ayat 33. Dikatakan, if God gives such attention to the appearance of wildflowers, most of which are never even seen. Kalau Tuhan ciptakan bunga, ini terjemahan dari The Message ya. Ini saya ingin bagikan pada saudara bagaimana Tuhan tuh bekerja luar biasa. Most of which are never ever seen. Kita mungkin melihat bunga rumput ya saudaraku, yang ada di New Zealand banyak sekali. Kalau sudah ada rumput, bahkan kita pengennya bunga rumputnya dipotong gitu ya, karena nggak hijau lagi gitu ya. Saya sering mending saya potong pakai mesin rumput gitu ya. Tetapi Tuhan ciptakan keindahannya gitu ya. Don't you think He'll attend to you, take pride in you, do His best for you? Apakah Tuhan tidak akan datang kepadamu? Apakah Tuhan tidak akan membantu kamu, ikut campur dalam kehidupanmu? Ya. What I'm trying to do here is to get you to relax. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nomor 1 tadi. Dan bagaimana dengan itu caranya? Karena kita harusnya berserah kepada Tuhan, harusnya relax. To not be
so preoccupied with getting. Aku mau gitu ya. So you can respond to God's giving. Jadi kita perlu namanya merenungkan diri. Waktu renungan harian itu sangat penting. Saya banyak sekali diingatkan Tuhan akan kejadian-kejadian di mana Tuhan turut campur dalam kehidupan saya. Ya, saya tadi ngobrol dengan Ko Herman, bagaimana dia ceritakan bagaimana kejadian 2008 mungkin sesuatu yang buruk pada waktu itu. 1998. Bagaimana di Indonesia terjadi riot ya, dan orang banyak melarikan diri ke negara lain gitu ya. Tapi dia juga merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan dia dan keluarga. Dia mendapatkan PR di New Zealand karena dia bisa datang ke New Zealand dan dia boleh tinggal di New Zealand dengan keluarganya. Seluruh keluarganya bisa sampai ke New Zealand. Itu karena kejadian itu, dan percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara. Seperti Roma 8 ayat 28 tadi. Amin, saudaraku. Nah, mungkin saudara dan saya mengalami sesuatu yang buruk. Mungkin saudara dan saya mengalami sepertinya, kenapa harus bekerja di tempat yang seperti ini, yang nggak enak segala macam gitu ya. Harus mengalami kerja misalnya housekeeping, harus nyuci toilet, harus nyuci kamar mandi gitu ya, mestinya kok nggak sesuai dengan apa yang degree aku gitu misalnya, atau sesuai dengan background study saya dulu gitu ya. Tapi Tuhan mau supaya kita humble, Tuhan mau supaya kita menurut kehendak Tuhan. People who don't know God and the way He work fuse over these things. Jadi mengabaikan ini semua. But you know both God and how He works. Step your life in God reality, God initiative, God provision. Bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu buat kita. Ingat-ingat itu, dan don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concern will be met. Apa yang kamu kebutuhanmu pasti dipenuhi oleh Tuhan. Give your entire attention to what God is doing right now, and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Okay? God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Relax, ya. Tuhan pasti kerjakan yang terbaik buat kita. Don't be stressed. Seringkali kita minta Tuhan mana Tuhan? Janjimu mana Tuhan? Janjimu mana? Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan memberikan janji secara khusus kepada saudara dan saya? Gitu ya. Janjinya akan diberkati. Ya, saudara diberkati lewat pengalaman buruk yang mungkin Anda alami. Ya. Mungkin kita merasa mengeluh, kenapa saya harus mengalami ditilang ya, karena saya speeding lebih dari 100 km per jam misalnya. Kenapa Tuhan? Ya yang speeding kamu, Tuhan yang disalahin lagi gitu kan. Karena kita nggak habis pikir kenapa kita nyalain Tuhan ya. Ya ini dari tadi yang kisah para rasul 10 ayat 9 tunjukkan bagaimana Tuhan bekerja, starting with our curiosity by seek the kingdom of God. Run in intimacy, get direction that bring hope, not be fearful of change. Jadi ketika kita cari the kingdom of God, jadi fokus sama Tuhan, jangan fokus dengan apa yang kita alami saat ini. Kita memang harus jalani, ini jalannya harus seperti ini, jalani aja, mengucap syukur, relax gitu ya. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, be obedient. Ya tadi kalau relax ya udah obedient aja gitu, nurut aja. Kita nggak akan pernah berpikir untuk quit dengan apa yang harus kita jalani. Gitu ya. Obedience is a choice between our own limited knowledge and power and God's unlimited wisdom and omnipotence.
kehadiran Tuhan dimanapun juga gitu ya. Dengan kita obedient, Tuhan kita akan semakin paham gitu, karena kita nggak tahu pada waktu kita seringkali menurut pengalaman saya nggak tahu Tuhan, maksud Tuhan itu apa, kenapa saya harus melalui jalan ini gitu ya, mengapa saya harus study gitu ya pada waktu itu. Ternyata Tuhan sediakan segala sesuatunya, Tuhan cukupkan gitu ya. Dan itu enggak cuman itu, dengan kemampuan saya, dengan dosen yang baik gitu ya, bisa komunikasi dengan baik. Ya, kadang saya pernah juga ngulang, saudaraku. Ada beberapa mata kuliah yang saya harus ulang karena saya terlalu greedy. Saya sudah bekerja full time, saya mau ambil 3 mata kuliah sekaligus, gila enggak? Ya, setelah itu saya nggak lulus 1 gitu, tapi saya berusaha tidak menyalahkan Tuhan, saudaraku. Dan luar biasanya semester berikutnya saya dapat offer, kamu boleh ngulang mata kuliah ini dengan gratis. Nah itu kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi? Amin, saudaraku. Yang penting adalah tadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua adalah obedient, ya. Dan yang ketiga, be available. Ya, seperti Petrus juga available waktu itu. Oke Tuhan, kalau Tuhan sudah suruh, ya jalan. Meskipun dia belum tahu waktu itu. Kenapa kok Tuhan berikan makanan yang tidak halal, non halal. Non halal bukan cuma B2 ya. Non halal ada banyak sekali gitu ya. You cannot obey God without your obedience spilling out in a blessing to all those around you. Ya. Tadi apa tadi? Be available. Yang pertama apa tadi? Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Yang kedua adalah be obedient, dan yang ketiga adalah be available. Oke, saudaraku, saya undang pemain musik dan singer-song leader. Ada waktunya kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak bisa merasakan pada waktu bagaimana Tuhan bekerja. Saya selalu ingat akan lagu masa lalu yang mengatakan gini, hitung berkat satu-satunya, jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya. Satu-satu ya, oke, satu-satu. Ya, nanti kau akan heran lihat jumlahnya gitu ya. Ketika kita mulai merenungkan kasih Tuhan, mulai hitung, masa sih Tuhan gak bekerja selama ini gitu. Oh iya, pada waktu dulu aku berdoa minta Tuhan jodoh ya, dikasih jodoh ya, luar biasa. Sekarang berdoa, Tuhan, kenapa Engkau tempatkan dia di sisiku gitu ya. Mau kita renungkan lagi bagaimana prosesinya, bagaimana pasangan kita gitu. Kalau sekarang ngomelin pasangannya, wah dasar loh gitu ya. Laki-laki dasar, yang cewek gitu, yang laki juga dasar loh cewek gitu ya. Masuk gitu sih gitu. Nggak ingat dulu waktu itu bagaimana dengan sukarela menjemput engkau waktu bekerja gitu ya. Biasanya cowok-cowok suka jemput ceweknya kan, waktu kerja dijemput gitu, pulang gitu ya. Diinget lagi waktu itu gimana gitu ya. Yang cewek-cewek juga, yang cowok juga ingat bagaimana seorang istri ini dulu menyediakan makanan, kalau mie itu mie instan tenggelam karena terlalu banyak kuahnya gitu ya, jadi mie-nya tenggelam semua gitu. Ya, bagaimana dengan sepenuh hati yang nggak bisa masak dulunya bekerja, aku memberikan yang terbaik buat suamiku gitu ya, masak mie tenggelam setelah itu. Ya, kau ingat merenungkan kasih Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja buat pasangan kita, buat istri, buat suami kita. Mari kita bersyukur dengan Tuhan. Relax, mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup saya. Amin, saudaraku.
Saudara tidak akan pernah kecewa, saudara tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara. Hitung saudara, mulai merenungkan apa ya, Tuhan sudah bekerja apa? Ada, Tuhan pasti sudah bekerja buat saya. Bagaimana mungkin saya bisa sampai di sini? Bagaimana saya bisa punya rumah? Bagaimana saya bisa dapatkan work permit, visa kerja, atau permanent resident? Bagaimana bisa jadi citizen New Zealand? Kalau bukan Tuhan yang bekerja buat kita. Amin, saudaraku. Ingat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara harus ingat, bagi orang yang percaya kepadanya, kuncinya adalah kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik. Ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Obedient, saudaraku, dan available. Kapanpun Tuhan mau pakai, yes Tuhan saya mau, gitu ya. Dimanapun saudara berada, mungkin sesuatu yang simple, nggak harus berkhotbah di depan sini, nggak harus sharing firman Tuhan di tempat ini, tapi vacuum cleaner misalnya, atau cuci piring atau apa gitu ya, atau menghabiskan makanan, itu suatu pelayanan juga ya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami mau merenungkan bahwa Kau itu sungguh baik buat kami. Jika kami lihat Tuhan, matahari terbit di sebelah timur, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau turut campur tangan dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Terima kasih Engkau turut campur tangan Tuhan dalam studi kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau turut bekerja Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau rela memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang precious itu untuk kami sebagai tanda bahwa kami akan mendapatkan hidup yang kekal ke depan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ingatkan kami terus bagaimana Tuhan itu sangat available buat kami, selalu ada buat kami, dan selalu mau ingin membantu kami setiap saat Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus bahwa Engkau itu punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami percaya akan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu, yang bisa mengalahkan segala kuasa kegelapan apapun juga Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus, melalui kuasa darah-Mu itu Tuhan, kami menang terhadap dosa-dosa kami. Kami menang terhadap kuasa maut Tuhan. Kami menang Tuhan terhadap setiap godaan apapun juga, ikatan-ikatan apapun juga dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku bertahan, Kau harapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
besar dalam hadirat. Amin. Ajar kami ya Tuhan selalu percaya akan ajaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang telah disampaikan oleh Mas Adi, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Amin. Berkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbumu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan pekerjaanmu. Amin. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur sekali lagi. Kami berterima kasih untuk keberadaan kami di kota ini ya Tuhan, Wellington ya Tuhan, dan juga negara New Zealand ya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus jaga dan pelihara kota ini ya Tuhan. Biarlah Kau terus berikan hikmat kepada pemerintahan-Mu ya Tuhan, dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Agar segala keputusan yang diambil ya Tuhan, Kau yang terus pimpin pemerintahan ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, Kau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan juga Bapak Presiden Jokowi dan Amin. dari atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus juga berikan hikmat kepada mereka semua ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami, hamba Tuhan, orang-orang percaya juga di Indonesia Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Kau setia di depan Kau ya Bapa. Kami sekali lagi juga mau berdoa untuk pelayanan Mas Adi dan juga Foni ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah mengirimkan mereka berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Kau terus berkati Mas Adi pekerjaannya itu dan juga Foni dan pekerjaannya ya Tuhan. Biar ada terus berhasil dalam melakukan apa yang dikerjakannya ya Yes. Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa untuk anak-anaknya juga yang di Wellington ya Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh, bisa menjadi anak yang takut akan Kau ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati fellowship kami juga ya Bapak. Berkati makanan kami yang akan kami makan ya Tuhan. Biar makanan bisa menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami, Amin. Bapak. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi fellowship kami akan menjadi fruitful ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.